Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Wulandari, NPM 2021-22012 dari Prodi S1 Keperawatan Regular Base di Kes Baitur Rahim Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem saraf, yang mana praktek ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian praktek anatomi dan fisiologi. Sistem saraf merupakan bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Fungsi sistem saraf yang pertama adalah fungsi kewaspadaan, itu membantu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Yang kedua itu adalah fungsi integrasi untuk menerima pesan atau input data. Sensorik dari lingkungan luar, interpretasi oleh CNS mengatur informasi dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah ada untuk menentukan jenis respon yang akan diberikan. Yang ketiga itu adalah fungsi koordinasi. Setelah dari otak, informasi yang sudah diintegrasi untuk mengirimkan pesan atau perintah pada otak-otak dan kelenjar-kelenjar itu menghasilkan gerakan dan sekresi terorganisasi. Sistem saraf manusia itu ada dua. Yang pertama adalah susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Yang mana susunan saraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di otak terbagi lagi menjadi 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan susunan saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar. Untuk saraf sadar itu ada dua bagian, yaitu 12 pasang saraf tepi kranial dan 30 pasang saraf tepi spinal. Untuk saraf tak sadar itu ada dua juga, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf manusia, reaksi terhadap respon, rangsangan, konduktor, dan efektor. Untuk bereaksi terhadap rangsangan tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu yang pertama adalah reseptor, kedua konduktor, dan ketiga efektor. Penyusun sistem saraf. Sistem saraf manusia disusun oleh dua jenis sel. Yang pertama adalah sel saraf atau yang disebut dengan nefron. Yang kedua itu adalah sel pendukung atau yang disebut dengan glia. Macam-macam neuron. Neuron berdasarkan jumlah uluran itu ada 3, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Untuk neuron berdasarkan fungsi dan bentuknya itu terbagi menjadi 3 juga, neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Selanjutnya sel glia itu adalah sel pendukung sistem saraf. Berfungsi yang pertama tuh untuk mendukung neuron, kedua regulasi konsentrasi ekstraseluler ion dan neurotransmitter, yang ketiga itu adalah untuk memberi nutrisi. Perjalanan rangsangan atau impuls syaraf. Impuls syaraf itu adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk global listrik. Impuls berjalan dari satu neuron ke neuron lainnya untuk melalui sinaps. Yang pertama, dalam keadaan tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat. Yang kedua, saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron bermuatan negatif atau yang disebut dengan polarisasi. Ketiga, apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya atau reseptor dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Yang keempat, impuls syaraf itu terjadi karena terjadinya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi atau muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan muatan listrik di dalam neuron itu bermuatan positif. Yang kelima, proses depolarisasi ini berlangsung cepat dan berjalan sepanjang neuron. Nah, inilah yang dimaksud dengan impuls syaraf atau bisa mencapai kecepatan 1-1000 detik. Yang keenam, setelah impuls berlalu, neuron akan kembali ke keadaan semula atau polarisasi. Yang ketujuh, saat impuls berjalan sampai di terminal sinapsis, impuls akan dibawa oleh neurotransmitter menuju neuron lainnya. Begitu seterusnya sampai impuls berjalan menuju otak. Yang kedelapan, di otak, impuls akan diterjemahkan dan ditanggapi dalam bentuk yang disesuaikan dengan bentuk rangsangannya otak. Diperkirakan otak terdiri atas 100 miliar neuron. Otak dibagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama itu adalah cerebrum, yang kedua encephalon, yang ketiga cerebellum, yang keempat midbrain, 5 pons, yang keenam medulla oblongata. Cerebrum itu merupakan bagian terbesar otak yang berfungsi mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan, kemampuan berbicara atau bahasa. Terdiri dari 2 hemisfer, kiri dan kanan, mengandung substansi atau jaringan kelabu dan putih.
Hemisfer ini dipisahkan suatu celah dalam keadaan dan dihubungkan kembali oleh corpus callosum. Cerebrum terbagi menjadi bagian, itu pertama lobus frontalis, lobus parietalis, yang ketiga lobus occipitalis, yang keempat lobus temporalis. Yang pertama, lobus frontal itu berfungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir, abstrak dan nalar, motorik berbicara. Yang kedua itu adalah untuk pusat pengontrolan gerakan volunteer digus area motorik primer. Yang ketiga, terdapat area asosiasi motorik. Untuk yang kedua itu adalah lobus parietal, itu pusat kesadaran sensorik di area sensorik primer. Terdapat area asosiasi sensorik. Yang ketiga itu adalah lobus occipital, pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, menginterpretasikan dan memproseskan rangsangan penglihatan dan nervus opticus. Yang selanjutnya itu adalah merupakan lobus terkecil. Untuk yang keempat itu adalah lobus temporal, berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi, pusat pendengaran. Selanjutnya cerebellum. Itu yang pertama, menerima perintah gerakan terencana berdasarkan informasi dari korteks motorik dan ganglia basal melalui nukleus di pons. Yang kedua, menerima gerakan nyata dari reseptor propriosepsi melalui traktus piezoceler anterior dan posterior, dari reseptor vestibular dari telinga melalui traktus vestibulo. Yang ketiga, membandingkan sinyal umum perintah untuk bergerak dengan informasi sensorik atau gerakan nyata. Yang keempat, mengirimkan umpan balik berupa sinyal korektif ke nukleus di batang otak dan korteks motorik melalui talamus. Sistem saraf perifer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, 31 pasang saraf spinal, serabut motorik, sensorik menyebar pada ekstremitas dan dinding tubuh. Yang kedua itu adalah 2 pasang saraf kranial, serabut motorik saja, sensorik saja, atau campuran keduanya, menyebarkan di daerah leher dan kepala. Saraf spinal. Tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu, serviks, toraks, lumbal, dan lain. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. 8 saraf spinal serviks C1 sampai C2, 12 pasang saraf spinal toraks T1 sampai T2, 2 sampai 5 pasang saraf spinal lumbal L1 sampai L5, 5 pasang saraf spinal sakral S1 sampai S5, 1 pasang saraf spinal koksial. Jenis saraf yang terdapat di saraf otak atau kranial yang pertama adalah olfaktorius, itu berfungsi sebagai pembau atau penciuman. Yang kedua adalah optikus untuk penglihatan. Yang ketiga oculomotorius, itu adalah gerakan bola mata. Yang keempat troclearis, itu adalah gerakan bola mata. Yang kelima trigeminus, itu adalah gerakan otot mata yang menyebabkan ekspresi sensasi pada gigi dan bagian kulit rahang serta gerakan rahang. Yang keenam adalah abdusen, itu adalah gerakan bola mata. Ketujuh facialis, itu berfungsi untuk otot wajah dan kelenjar ludah. Yang kedelapan auditorius, itu adalah untuk pendengaran. Yang kesembilan glossofaring, itu untuk sensasi gerakan ludah dan faring. Yang ke-10 vagus, itu sensasi gerakan pada jantung dan organ lain. Yang ke-11 accessorius, itu sensasi gerakan pada jantung dan organ lain. Yang ke-12 adalah hypoglossus untuk gerakan lidah. Baiklah, itulah materi singkat tentang anatomi fisiologi sistem saraf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.